Balik lagi bersama gue Widi DHD. Pada video kali ini dan pada malam hari ini gue bakal riding motoran malam ya, bersama si Rebecca atau Vario 150 LED old gue, yang mana udah dipasangin lampu biled. Ini cuma sebelah doang, cahayanya kayak gini, terang banget. Kalau di kamera, karena gue pakai kamera Ycam, sorry banget kalau misalnya kelihatan nggak terlalu terang ya, dan kelihatan jalanannya gelap banget. Tapi yang jelas ini lampunya terang banget, walaupun gua pasang sebiji doang, tapi itu udah jauh lebih dari cukup ketimbang kalian pakai lampu standar bawaan motor. Karena untuk sekarang ini kalau misalnya kalian pakai lampu standar tuh kayak apa gitu ya, kurang banget. Karena emang nggak seterang itu lampu standar tuh, kayak kurang ya bre. Jadi kayak gitu. Dan yang spesialnya gue bakal review juga untuk lampu stop lamp, yang mana pada saat ini motor gua lagi pakai stop lampnya MX King, yang mana gua PNP-in dari Yamaha MX King atau Yamaha R25 ya tentunya. Gua sebutnya Yamaha R25 aja, stop lamp TST. Jadi untuk stop lamp TST ataupun stop lamp JPA ataupun yang lainnya untuk Yamaha R25 itu bisa masuk asalkan coak mencoak ya bre, gitu. Nanti gua bakal lihat juga untuk cahayanya. Kita bakal review juga untuk hasil cahayanya dulu di Islamic Center Kota Banjar. I'm begging you, so put your love in us, baby. Wadidi, wadidi, hade. Jangan lupa like dan subscribe. Ngomong-ngomong, si Rebecca sekarang itu lagi enak banget shock breakernya, karena kemarin gue habis benerin shock breaker di Ians di Raja Desa. Itu harganya terjangkau banget, yang mana udah banyak banget yang bikin shock breaker untuk balap ataupun untuk harian maupun servis. Itu di sana di Raja Desa. Untuk lokasinya kalian bisa lihat di video di sini. Kalau nggak salah di mana ya, pokoknya nggak jauh deh dari ini, alun-alun Raja Desa. Raja Desa apa Rancah ya, lupa, pokoknya daerah situ lah. Bakal gua kasih tahu juga. Tapi untuk yang pengen lihat video jelasnya, itu kalian bisa lihat di video short YouTube gua. Jadi kayak gitu teman-teman. Dan kayak gini ya, ini tuh terang banget anjir. Tuh lihat, untuk lampu standar beda jauh kan. Untuk tipikal cahaya biled itu lebar kanan kiri, tersinari semua. Dan untuk lampu jauhnya oke banget kalau untuk biled. Kalau untuk H4 itu di lampu dekatnya yang mirip banget. Kalau untuk lampu jauh itu agak kurang karena cuman kotak doang. Yang mana kalau misalnya kalian pasang di mobil bakal kurang banget sih. Jadi saran gua pribadi kalau misalnya untuk H4 di motor aja ya. Karena kalau misalnya di motor bisa pasang lampu tembak, jadi fleksibel lah. Wih mantap, motornya mantap keren cuy. Dan kita bakal review cahaya lampu di sini dulu. Kita bakal review di tempat terang karena kamera HP gua juga nggak terlalu memadai. Oh di mana ya? Di sini kayaknya cukup, atau di parkiran aja deh. Nah kita bakal review di sini teman-teman. Oke. Nah jadi kayak gitu. Wow, untuk cahayanya oke banget ya. Dan kita standarin biar mesin gak mati. Kita lihat dulu dari action cam. Ini untuk lampu rem ya teman-teman, yang mana terang banget kalau misal kalian bisa lihat ya. Menurut gua kalau misal di PNP-in Yamaha MX King pakai Vario LED kayak gini, itu upgrade sih jatuhnya, karena ini terang banget teman-teman. Coba kita lihat untuk sennya. Weh salah, sorry. Gua kebiasaan pakai NMAX kemarin. Nah untuk sennya juga terang banget, ya kan? Tuh keren bre. Di standar 2 kali ya. Nah untuk lampu sennya kayak gini kira-kira. Wow, anjay, gokil, gondrong dekil. Untuk lampu remnya, sebelum kita lihat ke belakang nih, terang banget nih. Oh itu, jadi menurut gua upgrade. Karena emang lampu rem LED all itu nggak terlalu terang, dan sekarang jadi kelihatan terang banget kayak gini. Jadi lebih tegas ya warnanya. Kayak gitu teman-teman.
Dan kita bakal record pakai HP ya, biar kalian bisa lihat lebih jelas. Oh, ini dimatiin dulu karena habis mati nyala mesin tadi. Oke, kita review dulu untuk lampu bilet yang terpasang di Honda Vario 150 LED old gua. Yang mana ini cuma terpasang sebiji doang ya. Tuh. Wow. Kita zoom. Gue pakai devilnya S Blue, cuman gak terlalu kelihatan. Sama ring COB yang warna putih. Ini gue salah beli sih. Titiknya yang paling terang ini. Berapa mata gitu. Jadi terang banget ya. Alis sama devilnya jadi kelihatan kalah banget. Dan sekarang kita ke belakang ya, yang mana lampu rem si Rebecca ini udah keren banget. Hihihi. Jadi kayak gitu ya kelihatannya, cakep banget bukan? Wow, Yamaha MX King ada di Honda Vario LED Old. Terang tuh. Coba kita send. Nah, jadi ketika desain kayak gini, ini mah lazy sama slim frame kalah sih. Menurut gue mah kayak gitu ya, kalah jauh teman-teman. Dan untuk lampu remnya kita matikan sennya. Menurut gue ini yang bikin jadi upgrade, karena emang lampu remnya seterang itu teman-teman. Ini aja harus direndahin dulu cahayanya. Nah, jadi kayak gitu. Wow, terang banget cuy. Ini kan HP gue yang jelek ya. Kalian bisa lihat perbandingan. Mana nih? Tuh, ketika direm emang terang banget. Jadi kayak gitu. Gue kelupaan juga temen-temen. Jadi untuk di daerah sekitar situ ya, mana-mana. Oh ini nih. Itu gue pasangin leveling, yang mana kalau misalnya bilet nyala kan kayak gini ya cahayanya ya. Anjir, terang banget cok. Nah, wih, gokil, gondrong dekil. Ini untuk biletnya ya. Untuk lampu jauhnya juga jelas banget. Nah, jadi dengan leveling kalian bisa kayak gini. Tuh, bisa naikin cahaya biletnya bre, ya kan. Bisa diturunin juga. Jadi kalau misalnya boncengan, nggak khawatir bakal bikin silau orang kayak gitu. Jos ya, linknya udah gua taruh di produk yang disematkan. Kalau misalnya kalian minat, bisa langsung check out aja bre. Dan kita bakal riding, kita pindah ke kamera iCam. Let's go. Jadi sepengalaman gua pribadi, kalau misalnya kalian udah pasang bilet ya, gak bakal pengen ganti ke lampu orinya lagi temen-temen. Karena apa? Karena emang cahayanya terang banget. Dan kayak gini lah. Gue juga kadang heran ya kalau misalnya teman-teman di TikTok sana, atau ada beberapa yang mungkin kena kasus biletnya mati ataupun kenapa gitu, kena ecu. Kalian itu cara pasangnya gimana anjir? Padahal gue yang gak terlalu, ya lumayan ngerti sih ya. Gue lumayan ngerti sama motor, kelistrikan juga. Tapi kan gue basic ngertinya kan ya, paham kabel plus minus tuh harus nyambung kemana gitu kan. Tapi sejauh ini gue pasang sendiri, gue pasang sama temen, sama Abadru, sama di bengkel temen gue, itu aman teman-teman, ya kan. Jadi kalau misalnya ngelihat temen-temen yang ada biletnya mati ataupun sampai kena ecu, agak kadang kasihan juga. Lu pasangnya gimana dah, heran juga kadang. Cuman ada beberapa sih emang kadang kalau misalnya kalian beli bilet paketan tuh ada yang apa namanya asal gitu kan ngerakitnya. Jadi kalian hati-hati sama yang kayak gitu. Niatnya kan nggak pengen ribet ya, jadi beli bilet paketan tapi ternyata dapetnya yang nggak bener gitu, udah mahal. Jadi kalau sebisa mungkin menurut gua beli bilet yang emang agak bermerek. Kalau untuk paketan dipastikan juga dicek lagi ketika barangnya udah sampai. Itu apa namanya,
sambungan kabelnya itu bener apa enggak. Dan untuk relay ya, relay itu sama aja sebenarnya. Yang bagus sih kalau misalnya yang apanya lebih gede gitu. Jadi perbedaannya itu ketika loading cahaya billednya teman-teman. Kalau misal kalian pakai yang emang ampere ya, ampere atau watt gitu kan, agak kecil atau standar kayak biled klakson, biled kayak relay klakson, biasanya tuh nggak langsung terang banget gitu. Sedangkan kalau misalnya kalian beli yang emang agak besar, voltase apa ampere gitu kan, ampere kalau nggak salah deh, dia ketika dimatikan dinyalakan langsung terang gitu. Nah itu perbedaannya di situ sih. Nah untuk kabel emang perlu kalian pakai yang serabutnya banyak atau yang tebel, udah kayak kabel body. Nah alhamdulillahnya di teman gua itu emang pasang atau bikin kabel relay. Dan ini juga kan gua gua pasang juga untuk untuk Vario LED OLED ini kan gua pasang juga di temen gua, yang mana sebenarnya gua udah beli kabel relay set tapi dia putusin untuk bikin lagi untuk mastiin aman katanya, karena emang setebal itu, sebagus itu. Coba kalian cek di garasi 49 Motoshop atau Motolike gitu ya, di TikTok ada, pokoknya yang gua follow ya, di follow di HD. Nah dia tuh sering bikin kabel relay, yang mana itu proper banget untuk kabel relaynya, harganya juga terjangkau ya. Bahkan waktu itu nggak sampai 100.000 dia jual deh. Tapi nggak tahu kalau sekarang udah naik atau belum. Jadi kayak gitu. Dan untuk zaman sekarang sih menurut gua ya udah wajib sih anjir pasang biled, gak tau kenapa ya, karena emang mungkin ada polusi cahaya, polusi apa juga. Jadi cahaya bulan gak terlalu nembak ke bumi ya. Gitu temen-temen. Padahal kalau dulu tuh terang banget anjir. Dulu tuh zaman gua awal main motor ya, lampu paling terang itu ada di HID sama LED RTD 6 cc. 3 cc terang tapi lampu jauhnya kurang. Jadi yang 6 cc tuh terang banget zaman dulu ya, harganya masih 200.000 satu lampu anjir. Sekarang cuma 80 ribuan apa berapa gitu yang 6 cc tuh. Udah murah banget coy. Dan untuk biled sendiri juga ini gue pakai biled Surau CX60, yang mana biled Surau CX60 ini harganya sekitar 400 ribuan bilednya saja. Bahkan kalau misal kalian dapat promo itu bisa di 300 ribu. Apalagi kalau misal kalian punya akun baru, nomor baru ya, didaftarin Shopee, itu biasanya ada potongan harga 50% atau sampai 50 ribu lah. Yang mana kalau misalnya udah dapat kalau misalnya udah dapat potongan itu, dapat voucher lagi yang pengguna baru, bisa di harganya 300 ribuan gitu atau berapa, pokoknya kayak gitu ya. Ini truk ayam gimana juga, gas lagi tikungan loh anjir, berani banget ini truk ayam. Bukan truk sih, apa namanya ya, callbox anjay. Tapi tumben banget nih, mobil pengangkut ayam kagak bau nih. Apa gua lagi flu ya? Astaga. Sebenarnya ya, kalian ngalamin juga gak sih yang udah pasang slim frame ataupun lazy? Itu kan posisinya ada di belakang ya, yang mana kita kalau lagi riding ini nggak bisa lihat gitu kan. Dan kalaupun kita lihat tuh kalau misalnya lagi berhenti parkir ya kan, agak kesel gitu setelah pasang stop lamp, tapi kita nggak bisa lihat. Kalau mau lihat harus dibawa temen motornya kan. Kalau misalnya biled kan masih kelihatan cahayanya bre gitu. Di sini jangan nyalip deh, nyalipnya kita di karmul aja sambil kita liatin juga cahaya biled di kegelapan. Tapi sorry banget nih karena kamera gua pakai Gcam ya, masih pakai Gcam jadul anjir. Masih Gcam Inter yang warna hitam. Jadi kalau untuk record malam kayak gini tuh kurang jelas, nggak terlalu kentara gitu kan. Tapi ya dari video ini gue cuman pengen ngasih nge-share ke kalian bahwa kalau misalnya sekarang itu wajib banget upgrade lampu ke biled.
dan kita akan gaspol. Wuhu. Nah ini untuk cahaya biletnya teman-teman, selampu doang, beda banget sama yang depan ya. Padahal gue pakai sebiji doang, yang depan itu Vario dia pakai 2. Nggak tahu itu pakai lampu apa ya. Yang jelas kurang banget untuk cahayanya. Yuk kita gas. Wow, halo. Kita akan gaspol. Anjay, shock breakernya enak banget, bikin gak pegel, cok. Nah untuk lampu jauhnya ya, kalian biasa lihat tuh. Enak banget cowok, anjay. Goblik, bawa saya anjir. Nah untuk cahaya lampu jauh, dar, anjay, hihi, dar anjir. Wuhu. Oh iya, ngomong-ngomong, ini suara knalpot gak bakal kedengeran ya, karena emang pada video kali ini dan video seterusnya gue lagi pakai mic yang ada di intercom. Yang mana mic ada di intercom tuh anjir, noise-nya noise banget teman-teman. Jadi peredam noise-nya bekerja sangat efektif. Ya mungkin masih samar-samar untuk kedengeran suara knalpot ya. Tapi ya ini keredam banget sih suara bisingnya. Dan mungkin gitu aja untuk video gua kali ini teman-teman. Jadi kalau misal kalian mau pasang bilet, ya saran gua itu tadi ya, jangan lupa. Mungkin gitu aja. Jangan lupa dicek out produk yang udah disematkan, samain aja biletnya kayak yang gua pakai Sorocek 60. Itu udah the best banget untuk cahayanya, dan juga harganya ya terjangkau juga. Mungkin gitu aja untuk video gua kali ini teman-teman. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Salam dari gua Widi Dade, pamit undur diri. Sekali lagi thanks and God bless you. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video.